وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Di sini kita tulis bab yang ke-11, yaitu sunnah-sunnah dan adab-adab puasa. Ketahuilah bahwasanya pahala puasa seseorang, orang yang satu dengan orang yang lainnya itu akan berbeda-beda. Karena ini ditinjau dari sejauh mana kita memanfaatkan waktu-waktu puasa Ramadan, yaitu dengan melakukan sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW pada bulan ini. Dan ketahuilah bahwasanya semua keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua ketika kita melakukan puasa, itu semua kita tidak akan bisa meraihnya kecuali dengan mengamalkan sunnah-sunnah, dengan kemudian juga mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Para muslim dan musliman rahmati Allah tabaraka wa taala, di antara sunnah dan adab dalam berpuasa adalah yang pertama, menjauhi perkataan dusta, sia-sia, kotor, dan maksiat secara umum. Oleh karena itu di sini kita akan membagi pembahasan ini, yaitu yang pertama dengan menjauhi perkataan dusta. Ketika kita sedang berpuasa, baik itu puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa yang sunnah, maka harus bagi kita untuk menjauhi semua perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri," siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, wal 'amala bihi, lantas malah mengamalkannya, wal jahla, kemudian siapa saja yang tidak meninggalkan perbuatan kebodohan, usil, falaisa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa yang kita lakukan berupa menahan dahaga, menahan lapar, kalau kita tidak meninggalkan perbuatan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berpuasa.
Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wal murad bi qauli az-zuri al-kadhibu. Yang dimaksud dengan perkataan az-zur yaitu kedustaan. Wal jahlu as-safahu. Yang dimaksud dengan kejahilan adalah perbuatan bodoh dan mengamalkan, yaitu melakukan konsekuensi dari perkataan dusta tersebut, yaitu berupa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, qauluz zuri, perkataan az-zur itu adalah kullu qaulin muharramin, setiap perkataan yang diharamkan. Wal amalu bizzur, dan mengamalkan kedustaan maksudnya adalah kullu fi'lin muharramin, melakukan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala, dia mengatakan, wal jahlu yashmalu ma'nayaini. Kejahilan yang disebutkan dalam hadis di atas mencakup dua makna, dua macam kejahilan. Yang pertama adalah amalus sayyiat. Amalus sayyiat, semua perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa kejahilan. Imam Abu Aliyah Ar-Rayahi, dia berkata, kullu man 'asallaha fahuwa jahil. Semua orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia jahil. Kemudian yang kedua adalah tarkut ta'at, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpuasa kemudian dia tidak sholat, ini termasuk kejahilan. Dan nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana hukum puasa orang yang meninggalkan sholat. Jadi yang kedua adalah tarkut ta'at, meninggalkan ketaatan. Li'annahu la yamtathilu sahibuhu al-'ilma alladhi ya'lamuhu. Karena orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Wa man taraka al-'amala bima ya'lamu fahuwa jahil. Siapa saja yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia jahil, termasuk orang yang jahil. Para muslim dan muslimat dirahmati Allah tabaraka wa taala, konsekuensi dari perbuatan yang disebutkan dalam hadis di atas ketika dilakukan di bulan puasa Ramadan, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan konsekuensi hadis di atas adalah bahwasanya siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan di atas, maka dapat menjadikan puasa-puasanya tidak berpahala. Maksudnya adalah mengurangi pahala puasa seseorang. Mengurangi pahala puasa seseorang. Bahkan lebih berbahaya lagi kalau seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa dosa besar. Kedustaan adalah sebuah dosa besar. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian namimah, adu domba dan seterusnya. Jika itu dilakukan di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian juga Imam Al-Auza'i, kemudian juga Imam Ibnu Hazm rahimahumullah taala, mereka berpendapat bahwasanya dosa besar membatalkan puasa. Dosa besar membatalkan puasa. Dan ini diantara bahaya seseorang melakukan dosa-dosa besar ketika sedang berpuasa. Namun pendapat yang demikian adalah kurang tepat. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua yang harus dijauhi adalah perkataan sia-sia dan kotor. Perkataan sia-sia dan kotor. Yang pertama tadi adalah perkataan dusta. Yang kedua, perkataan yang sia-sia dan kotor. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wa syurbi." Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafathi. Akan tapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan jorok. Ar-rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada orang menghina, kalau ada orang yang berbuat jahil kepadamu, usil, maka katakanlah inni sha'im inni sha'im. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Jika salah seorang dalam kondisi berpuasa, maka janganlah dia berkata jorok. Wala yaskhab, janganlah dia berteriak-teriak. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan berteriak-teriak di sini. Fa in sabbahu ahadun, dan jika orang yang berpuasa itu dihina, kemudian dihardik, diajak bertengkar misalnya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un shaimun, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain, idza asbaha ahadukum yawman shaiman fala yarfuth wala yajhal. Barang siapa yang di antara kalian di pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka jangan berkata jorok, jangan bersikap bodoh. Kalau dia dihina, diajak kelahi, bertengkar misalnya, falyaqul, maka katakanlah inni shaim inni shaim. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, menjelaskan makna ar-rafath, menjelaskan makna as-sakhab. Wal muradu bir-rafathi huna al-kalamul fahish. Yang dimaksud dengan ar-rafath adalah perkataan yang keji. Semua perkataan-perkataan sumpah, serapah dan seterusnya, itu termasuk ar-rafath, perkataan yang keji. Ini harus dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. As-sakhabu, kata beliau, al-khisamu was-siyah. Yang dimaksud dengan as-sakhabu wala yaskhab, itu adalah janganlah kalian bertengkar. Janganlah orang yang berpuasa itu bertengkar, berbantah-bantahan dan teriakan di dalamnya. Jadi tinggalkan debat kusir, terlebih lagi di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Perkataan orang yang berpuasa jika dihina, kemudian atau dihardik atau diajak bertengkar, maka dia disunahkan untuk mengatakan inni shaim inni shaim. Perkataan di atas wajib diucapkan, atau perkataan di atas adalah diucapkan dengan lisannya, bukan dengan hatinya. Namun dalam masalah ini terjadi perselisihan para ulama. Apakah diucapkan dengan hatinya supaya tidak riya, atau diucapkan dengan lisannya? Mohon berikut kita akan sampaikan perkataan para ulama tentang hal ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia berkata, innahu yaqulu bilisanihi. Perkataan ini shaim di atas diucapkan dengan lisannya. Wa yusma'u alladhi syatimuh, agar orang yang menghinanya, orang yang mengajak dia kelahi, bertengkar, mengajak dia berbantah-bantahan, didengar oleh dia. La'allahu yanzajiru, agar supaya dia yanzajir, berhenti dari menghina. Dia takut untuk menghina orang-orang yang sedang berpuasa, karena doa orang yang berpuasa adalah makbul, mustajab, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, was-sahihu annahu yaqulu bilisanihi. Yang tepat dalam masalah ini adalah
hendaknya ucapan di atas diucapkan dengan lisannya. Fa innal qaula al-mutlaqa la yakunu illa bil lisan. Karena perkataan ketika dimutlakkan itu tidaklah kecuali dengan lisannya. Perkataan yang didengarkan. Para muslim dalam saudara rahmati Allah tabaraka wa taala. Faedah kenapa perkataan di atas diucapkan dengan lisan, dengan perkataan yang didengarkan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa tidak akan membalas hinaan tersebut. Jadi inilah adab untuk orang yang berpuasa ketika dia dihina, ketika dia diajak untuk berdebat kusir dan seterusnya, maka hendaknya dia ingat dia sedang berpuasa. Tidak boleh dia membalasnya hinaan tersebut. Kemudian yang kedua, memperingatkan bagi orang-orang yang menghina bahwasanya orang yang sedang berpuasa dilarang untuk menghina orang lain. Kita yang sedang berpuasa haram hukumnya untuk menghina orang lain, termasuk kejahilan. Kemudian juga makna dari perkataan seseorang yang berpuasa saat dihina ini shaim ada 3 maknanya. Yang pertama adalah sebagaimana saya menahan diri dari makan dan minum, maka begitu juga saya harus menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua adalah saya menyerupai perbuatan malaikat, bahwasanya mereka para malaikat itu jauh dari perbuatan perkataan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang ketiga adalah yang sedang disebutkan dengan ibadah yang agung seperti bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, maka dia tidak layak untuk mengotori ibadah yang agung tersebut. Para muslim dalam sunnah rahmati Allah tabaraka wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "I'lam anna nahya as-sha'imi 'anil rafathi wal jahli wal mukhasamati wal musyatamati laysa mukhtassan bihi." Ketahuilah bahwasanya larangan orang puasa, larangan orang yang sedang berpuasa dari kata-kata jorok, perilaku bodoh, bertengkar, saling menghardik, itu tidak dikhususkan untuk orang yang berpuasa saja. Bal kullu ahadin mithlihi fi aslin nahyi an dzalik. Bahkan setiap orang asalnya dilarang untuk melakukan hal tersebut. Lakinna saima akadu. Akan tapi orang yang sedang berpuasa itu lebih ditekankan lagi pelarangannya untuk melakukan hal-hal di atas. Kemudian yang ketiga yang harus kita jauhi ketika sedang berpuasa adalah maksiat secara umum. Maksiat secara umum. Kita akan dengarkan petuah yang sangat bagus dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu la yatimul taqarrubu ila Allah ta'ala bitarki hadhihi syahawatil mubahati fi ghairi halati siyami. Ketahuilah bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang mubah. Syahwat yang mubah adalah makan, minum, jima kepada istri dengan istri. Itu syahwat yang mubah. Namun ditinggalkan ketika sedang berpuasa dalam rangka untuk taqarrub, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak akan sempurna illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarki ma harramallahu fi kulli halin minal kadhibi wal zulmi wal udwani 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Itu semua tidak akan sempurna kecuali dengan kita mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala yang diharamkannya. Dari perkataan dusta, meninggalkan kedustaan, kezaliman, permusuhan,
di atas manusia dalam masalah darah, harta dan kehormatan manusia. Kemudian juga sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Idza sumta," kalau engkau sedang berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharimi wa da'adal jari." Apabila kamu sedang berpuasa, maka hendaklah pendengaran, penglihatan, lisan kita itu juga ikut berpuasa, yaitu dengan menahan diri dari dusta dan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau menyakiti tetanggamu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika, dan tetaplah tenang dan berwibawa di hari puasamu. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan. Janganlah engkau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu itu sama saja. Jangan kita jadikan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini sama seperti waktu-waktu di selain bulan ini. Para muslim dan muslimat rahmati Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya adalah, apakah maksiat itu bisa membatalkan puasa seseorang? Maka jawabannya adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang ketika sedang berpuasa. Misalnya orang yang berpuasa masih melakukan dosa besar seperti riba, dusta, kemudian juga masih berpacaran ketika sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, akan tetapi pahala puasanya akan berkurang. Bahkan bisa tidak berpahala sedikit pun. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar di bulan puasa dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Alasannya apa? Untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melakukan puasa agar sebagai wasilah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masih melakukan kemaksiatan dosa besar ketika di bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, berarti dia tidak tahu hikmah tujuan dia sedang berpuasa atau lupa, yaitu untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketakwaan adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah, melakukan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan di atas, ketika seorang tidak meninggalkan kedustaan, malah mengamalkan kedustaan, mengamalkan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, Allah tidak butuh dengan puasa kita yang menahan diri makan dan minum saja. Ay lam yuridillahu minna bis-shaumi an natruqa at-ta'ama wasyaraba. Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berpuasa, Allah SWT tidak ingin meninggalkan makan dan minum saja. Akan tetapi innama yuridullahu azza wa jalla an nattaqiyallaha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin juga kepada kita ketika kita sedang berpuasa, Allah ingin juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi kemaksiatan berupa dosa besar dan maksiat yang lainnya. Para muslim dan muslimat dirahmati Allah tabaraka wa taala. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari,
fayakunu jatinabul muftirati wajiban. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa, makan, minum, jima dan seterusnya akan kita sebutkan insyaallah di babnya, itu semuanya wajib. Wajtinabu ma'adaha, dan meninggalkan selainnya minal mukhalafat, dari maksiat-maksiat, minal mukammilat, termasuk penyempurna puasa. Jadi perbuatan maksiat, dosa besar, itu tidak akan membatalkan puasa. Seperti orang yang berpuasa masih melakukan riba, orang yang berpuasa masih berpacaran, orang yang berpuasa, kemudian juga orang yang berpuasa masih melakukan dosa-dosa besar, dusta, ghibah, namimah dan seterusnya, puasanya tetap sah. Kemudian sekarang, apa hukum puasa seorang yang bermaksiat di malamnya, di malam hari? Telah dinyatakan dalam fatwa Islam Web, fa innal ma'siyata fi ramadhana tatadha'afu, bahwasanya maksiat di bulan Ramadan itu dosanya makin besar. Sawa'un kanat bil lail awin nahar, baik maksiat yang dilakukan di malam harinya atau di siang harinya. Karena malam dan siang hari bulan Ramadan itu termasuk waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang dilakukan di malam bulan Ramadan, di malam hari bulan Ramadan, itu sangat berbahaya dan memiliki efek yang akan dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa esok harinya. Malamnya dia bermaksiat, esok harinya kita lihat, kata para ulama mengatakan efeknya diantaranya adalah la yantafi'u bil Qur'an. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia baca pada saat itu. Kemudian juga dia tidak akan bisa merasakan kelezatan berpuasa, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya berupa qiyamul lail. Kemudian juga dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah puasa yang akan dia lakukan kecuali meninggalkan makan dan minum saja. Wa ba'dul ma'asi yuhbitul 'amala fal hadara wal hadara min dzalik. Sebagian kemaksiatan itu menghapus amalan ibadah. Menghapus amalan ibadah. Di antaranya orang meninggalkan sholat asar ketika sedang berpuasa, maka pahala puasanya terhapus, sama sekali tidak berpahala. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, sahkah puasa orang yang tidak sholat? Sahkah puasa orang yang tidak sholat? Hukum tentang sah tidaknya puasa orang yang meninggalkan sholat, ini kembali ke hukum orang meninggalkan sholat. Para ulama berselisih pendapat, dan khilafnya ini adalah khilaf yang dianggap, perselisihan yang dianggap, sehingga ketika seorang mengambil pendapat yang satu tidak boleh dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, para ulama yang lainnya juga. Dan ini yang diambil oleh para ulama Saudi. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dikafirkan. Kemudian juga pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat bahwasanya orang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan. Namun di sini terdapat perincian. Jadi ini perincian yang sangat bagus, yaitu perincian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya. Dia mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat secara totalitas, sama sekali tidak sholat, tidak pernah sholat sama sekali, maka itulah yang puasanya tidak akan sah.
Dan seseorang yang sholatnya terkadang sholat, kadang meninggalkannya, dan ini puasanya sah. Dalil akan hal ini adalah hadis Nabi SAW, yaitu sholat 5 waktu Allah telah mewajibkannya kepada hambanya. Maka barang siapa yang datang dengannya dan tidak menelantarkannya sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk masukkan dia dalam surga. Dan seorang yang melalaikan sholatnya, kadang sholat kadang tidak, atau mengundur-undur waktunya sampai mau keluar waktunya misalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji untuk masukkan dia dalam surga. Namun itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, masukkan dalam surga. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala. Kajian kita kali ini kita akan tutup dengan faedah yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia mengatakan, walis-saumi thalasu maratiba. Puasa itu punya 3 tingkatan, yaitu saumul umum, puasanya orang awam; saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus; wa saumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang super khusus. Puasanya orang-orang awam yaitu hanya menahan perut dan kemaluannya dari melampiaskan dari ke syahwat, atau hanya menahan perut dan kemaluannya dari syahwat, itu saja. Ya, puasanya orang-orang awam hanya menahan diri dari lapar dan minum, menahan kemaluannya dari jima, itu saja. Ini puasanya orang-orang awam. Maka tidak seyogianya para penuntut ilmu mereka mendapatkan tingkatan ini, tingkatan puasa orang-orang awam. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus, yaitu menahan penglihatannya ditahan, lisannya ditahan, tangan, kaki, pendengaran, mata, dan seluruh anggota badannya, ya, menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang-orang yang khusus. Puasa orang-orang yang super khusus, menahan hatinya dari keinginan-keinginan yang sangat rendah. Menahan pikiran-pikiran dari memikirkan sesuatu yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan diri dari segala yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Ini puasanya orang yang super khusus. Sebagian salaf mengatakan ahwanus siyami tarkus syarabi wa ta'ami. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah puasa orang awam tadi, hanya meninggalkan makan minum saja. Dan inilah yang telah diterangkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, rubba shaimin hazuhu min siyami al-ju'u wal atashu. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus saja. Ini kebanyakan sekarang. Ini yang harus kita takuti. Wa rubba qa'imin hazuhu min qiyamihi saharu. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, yang hanya dia dapatkan itu adalah hanya bergadang saja. Jadi ini yang banyak. Mereka yang sholat malamnya, ya, yang 21 rakaat, 23 rakaat hanya dilakukan 6 menit, 10 menit. Itu jauh dari perbuatan para salaf. Apalagi kalau dibanding dengan perbuatan Nabi SAW dalam qiyamul lail di bulan Ramadan. Hayhat, sangat jauh sekali. Inilah para muslim dan muslimat Allah tabaraka taala, adab yang pertama yang selayaknya kita harus amalkan, yaitu menjauhi perbuatan kotor, perkataan sia-sia, dusta dan maksiat secara umum ketika sedang berpuasa. Allahu a'lam bissawab.
apabila kita melakukan sholat tarawih tapi di pertengahan rakaat kita buang hajat. Buang hajat maksudnya buang angin ya. Apakah dilanjutkan atau diulangi sholatnya dari awal? Jazakallahu khairan. Ya. Ketika seorang misalnya dia sholat malam 11 rakaat misalnya, kemudian di rakaat dengan dua-dua, ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika di rakaat yang ke-6 misalnya ya, yang ke-6 itu 2 salam ya, maka ketika dia batal di rakaat yang ke-6 ya, maka rakaat yang 2 4 ya 2 salam yang telah dia lakukan, yaitu 4 rakaat yang telah dia lakukan itu tidak batal. Yang hanya batal adalah rakaat yang sedang dia lakukan, atau sholat dari rakaat yang sedang dia lakukan. Maka wajib untuk dia mengulanginya nanti. Hitung lagi dari berarti dia nanti dia akan melakukan lagi sholat 1, 2 atau 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya sampai 11 rakaat. Ya. Jadi tidak rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat yang telah dia lakukan dengan 2 salam itu enggak batal. Ya, tetap dihitung. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan adab-adab yang lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.